Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang metode pengumpulan data kualitatif dengan wawancara. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Azhara Rahmatika, Rahmana Nur Masyur Sufyan, Selita Niyasari, dan Seri Agustina Putri. Di slide kedua ini ada pengertian wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Di slide ketiga ini, penelitian kualitatif umumnya menggunakan wawancara tidak berstruktur atau semi-berstruktur atau Holloway and Wheeler 1996. Wawancara jenis ini terutama cocok bila peneliti mewawancarai partisipan lebih dari satu kali. Wawancara ini menghasilkan data yang terkaya tetapi juga memiliki dross rate tertinggi. Wawancara tidak berstruktur, tidak berstandar, informal, atau berfokus dimulai dari yang pertama, pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian, dan yang kedua, wawancara ini biasanya diikuti oleh suatu kata kunci, agenda, atau daftar topik, dan yang terakhir, tidak ada pertanyaan yang ditetapkan dari sebelumnya. Selanjutnya, wawancara semi berstruktur. Wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Peneliti dapat menghemat waktu melalui cara ini. Dross rate lebih rendah daripada wawancara tidak berstruktur. Peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dan memutuskan sendiri mana isu yang dimunculkan. Pedoman wawancara berfokus pada subjek area tertentu yang diteliti, tetapi dapat direvisi setelah wawancara karena ide yang baru muncul belakangan. Selanjutnya, lama dan pemilihan waktu wawancara. Witt and Morse 1985 dalam Holloway and Wheeler 1996 menyarankan bahwa wawancara harus selesai dalam 1 jam. Peneliti harus menggunakan penilaian sendiri, mengikuti kegiatan partisipasi dan menggunakan waktu sesuai dengan kebutuhan penelitiannya. Umumnya, lama wawancara tidak lebih dari 3 jam. Jika lebih, konsentrasi tidak akan diperoleh. Slide yang keenam, jenis pertanyaan dan hal yang terkait. Pertanyaan dalam penelitian kualitatif sedapat mungkin tidak bersifat mengarahkan, tetapi masih berpedoman pada area yang diteliti. Peneliti mengutarakan pertanyaan sejelasnya dan menyesuaikan pada tingkat pemahaman partisipan. Menurut Devers dan Frankel, beberapa faktor mempengaruhi derajat struktur atau jenis instrumentasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu tujuan penelitian dan luasnya pengetahuan sebelumnya yang sudah ada tentang suatu subjek. Selanjutnya, penyelidikan dan penetapan. Selama wawancara, peneliti dapat menggunakan pertanyaan prompts atau probing. Ini membantu mengurangi kecemasan peneliti dan partisipan. Tujuannya adalah penyelusuran untuk mengurangi arti atau alasan.
Prompt nonverbal mungkin lebih bermanfaat. Cara berdiri peneliti, kontak mata, dan condong ke depan akan mendorong refleksi. Tujuan penggunaan prompt atau prop ini adalah agar wawancara berjalan lancar dan memberikan rasa nyaman baik pada peneliti maupun partisipan tanpa keluar dari tujuan penelitian. Yang pertama, identifikasi para partisipan berdasarkan prosedur sampling yang dipilih. Yang kedua, tentukan jenis wawancara yang akan dilakukan dan informasi apa yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Yang ketiga, siapkan alat perekam yang dibutuhkan. Yang keempat, cek kondisi alat perekam. Jika perekaman dimulai, tombol perekam sudah ditekan dengan benar. Yang kelima, susun protokol wawancara, sediakan ruang yang cukup di antara pertanyaan untuk mencatat respon terhadap komentar partisipan. Yang keenam, tentukan tempat untuk melakukan wawancara. Yang ketujuh, berikan informed consent pada calon partisipan. Dan yang terakhir, selama wawancara, sesuaikan dengan pertanyaan, lengkapi pada waktu tersebut jika mungkin, hargai partisipan dan selalu bersikap sopan santun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.